Warga Shanghai merambah Jepang, rumah-rumah diserbu. Ketika Shanghai terjerumus dalam kelesuan ekonomi dan kemunduran sosial, kelas menengahnya, yang dulunya menjadi simbol kekayaan China yang tengah naik daun, tidak tinggal diam. Banyak yang mencairkan aset, melarikan diri dari pasar properti yang runtuh, dan memborong rumah di seluruh Jepang dalam eksodus yang tenang namun pasti. Di Osaka, 70% pembeli properti asing adalah warga China, dan hampir sepertiganya berasal dari Shanghai. Alasannya jelas, imbal hasil sewa yang tinggi, hingga 6% di Tokyo dan Osaka, harga rumah yang terjangkau, kepemilikan penuh atas properti termasuk tanah, serta akses yang mudah, hanya beberapa jam dari China. Jepang juga menawarkan sistem kesehatan yang baik, pendidikan publik gratis, dan tidak memerlukan izin tinggal untuk memiliki properti. Satu keluarga dari Shanghai menjual rumah mereka, pindah ke Osaka dengan 8 juta yuan, dan membeli rumah lengkap dengan perabotan dekat stasiun subway hanya seharga 3 juta yen. Anak-anak mereka bersekolah secara gratis. Biaya kesehatan disubsidi besar-besaran. Mereka bahkan membeli Toyota Prado dengan harga kurang dari setengah harga di China, dan berinvestasi di wisma tamu dengan imbal hasil 5%. Namun tren ini bukan semata-mata soal uang. Sejak lockdown ketat COVID-19, ketidakpastian politik, dan regulasi bisnis yang semakin ketat di China, banyak warga China, terutama dari kalangan mapan, mencari kebebasan, stabilitas, dan keamanan jangka panjang. Jepang, dengan kebijakan visa yang longgar dan kedekatan budaya, menjadi tujuan utama. Pada akhir tahun 2024, diperkirakan 870.000 warga negara China akan tinggal di Jepang. Lebih dari 1 juta orang diprediksi pada tahun 2026. Mereka bukan pekerja bergaji rendah atau mahasiswa, melainkan para profesional, investor, dan keluarga. Pada tahun 2023, lebih dari separuh visa bisnis tingkat tinggi yang dikeluarkan Jepang diberikan kepada warga negara China. Sekolah internasional di Tokyo kini dipenuhi oleh anak-anak China. Universitas Tokyo kini menampung 3.545 mahasiswa China. Di distrik Bunkyo, 70% dari seluruh mahasiswa asing adalah warga China, dan jumlah anak-anak China telah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 2019. Di dunia maya, banyak yang bertanya, bagaimana cara mentransfer uang? Bisakah pergi tanpa menjadi orang kaya? Jawabannya beragam, namun minatnya terus meningkat. Ada yang menggunakan visa studi, ada pula yang memulai usaha. Ambang investasi pun rendah, sekitar 250.000 yuan, hampir 550 juta rupiah. Para perintis migrasi ini mengatakan bahwa hidup di Jepang lebih aman, bersih, dan lebih terhormat. Beberapa bahkan secara terbuka mengkritik pemerintah China di media sosial, sesuatu yang tak terpikirkan di negara asal mereka. Toko buku di Tokyo kini rutin menggelar diskusi dan forum politik berbahasa Mandarin. Banyak yang melihat Jepang sebagai basis baru bagi para reformis China, sebagaimana terjadi 100 tahun yang lalu. Namun ketegangan tetap ada. Warga Jepang kerap kesulitan membedakan antara Partai Komunis China dan warga China biasa. Insiden yang melibatkan Little Pinks, nasionalis fanatik, di luar negeri telah meninggalkan kesan buruk. Namun, banyak warga Jepang menyadari bahwa para migran saat ini berbeda, lebih kaya, berpendidikan, dan dalam banyak kasus, mengalami kekecewaan politik. Tuan J, seorang pemodal asal Shanghai, mengingat percakapan dengan seorang kolega Jepang yang mempertanyakan rasa patriotismenya. Ia menjawab, saya mendukung negara saya, tapi PKC bukanlah negara saya. Ia percaya bahwa sebagian besar warga China yang pindah ke Jepang sudah sadar dan stabil, sementara kaum nasionalis yang lebih lemah secara ekonomi akan menghilang perlahan.